Ready, set, go. Good girl. Hai teman-teman, perkenalkan aku Rani. Aku dari Indonesia dan saat ini aku sedang tinggal di Australia. Saat ini aku sedang mengajar di Australia. Aku membuka kanal YouTube ini untuk membantu teman-teman yang dari Indonesia dan looking forward for the opportunity to teach in Australia. Aku harap aku bisa membagikan informasi yang membantu teman-teman. Dan feel free to put any questions in the comment section. Then I will try my best to help you out. So feel free to also watch my videos. And I hope that it will help you a lot. Jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan khusus dengan konteks early childhood education di Australia. Yang pertama itu adalah vaksin. Yang kedua itu adalah sertifikat untuk mandatory training. Vaksin itu adalah hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan kesehatan. Dan yang kedua, mandatory training itu berkaitan dengan skill-skill atau kemampuan-kemampuan yang diperlukan oleh guru-guru untuk melindungi anak-anak dari berbagai macam bahaya. Jadi vaksin itu sendiri untuk melindungi kamu sebagai seorang guru. Mandatory training itu adalah skill yang kamu perlukan untuk melindungi anak-anak. Pertama, aku akan bagikan kepada teman-teman vaksin-vaksin apa aja yang perlu dan biasanya diminta oleh pihak sekolah. Yang pertama itu adalah vaksin hepatitis B. Kebetulan besok pagi aku akan melakukan vaksin hepatitis B. Hepatitis B ini biasanya bisa kalian urus di GP klinik di Australia. Tapi karena aku mendaftar di sekolah yang memang satu komunitas dengan komunitas kesehatan atau organisasi kesehatan, aku tidak perlu membayar dan aku sudah didaftarkan dan aku hanya perlu datang ke tempat mereka. Yang kedua, itu adalah vaksin influenza. Jadi vaksin influenza ini juga kalian bisa urus di GP Clinic atau juga Chemist Warehouse. Kalian bisa cari di state di mana kalian berada, either itu New South Wales atau Victoria atau any other states. Kalian cukup cari di Google dan kalian bisa apply. Di sini aku sedang dalam proses untuk melakukan vaksin influenza dan aku diminta untuk mengisi beberapa dokumen. Salah satunya mengecek apakah aku punya alergi terkait obat tertentu ataukah sebelumnya aku punya riwayat penyakit yang perlu diperhatikan oleh dokter yang akan melakukan vaksinasi. Is there any side effect that I need to be aware of? The main one tends to be maybe a bit of soreness and redness. Okay, that's Nothing, fine. Yeah. nothing other than that. I need to give it in here. So this is the flu vaccine. Ready, set, go. Good girl. Different diseases, whooping cough, and all that sort of thing. Yes, As a child. we only call it as immunization because all the children in my town will have that. Yeah. Biasanya yang agak jarang diminta itu adalah tetanus, difteria, dan juga pertusis. Tapi itu tergantung dari tempat kerja yang kalian lamar, apakah mereka meminta atau tidak. Tapi biasanya cukup jarang. Oke, jadi yang kedua ini adalah skill yang kalian butuhkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Ini kok aku agak sedikit menakutkan ya, karena agak gelap. Yang pertama itu biasanya first aid certificate. Aku itu mengajar di Montessori setting dan aku diminta untuk melakukan mandatory training. Salah satunya adalah first aid certificate. Nah, konteksku adalah kemarin aku mendaftar first aid certificate-nya itu online, teman-teman. Dan mereka tidak menerima first aid certificate yang online. Jadi aku disarankan untuk mengambil first aid certificate yang offline. Dan itu ada di city di mana aku sedang berada. Jadi mereka memberikan aku linknya dan aku tinggal melakukan training di sana. Tentunya aku tidak ditolak hanya karena itu. Kalau memang teman-teman mengambil first aid certificate, sangat disarankan untuk mengambil yang offline langsung. Jadi teman-teman tidak perlu mengambil trainingnya 2 kali, apalagi membayar 2 kali. Kalau bisa, ambil first aid certificate yang di dalam pelatihannya itu sudah include CPR. Jadi teman-teman tidak perlu juga mengambil first aid certificate 2 kali jika memang tempat kerja yang kalian mendaftar itu meminta kalian untuk mengambil first aid certificate yang ada CPR-nya. Yang kedua yang sering sekali diminta itu adalah anaphylaxis management. Jadi ini adalah kemampuan untuk menangani alergi karena di daerah ini, khususnya anak-anak,
bukan cuma di Australia sih, banyak sekali bermacam-macam alergi. Jadi guru juga perlu memahami jenis-jenis alergi dan cara menangani alergi tertentu. Untuk konteksku, karena kemarin aku tidak mendaftar di sekolah tersebut, aku tidak menyediakan anaphylaxis certificate. Aku hanya menyediakan first aid certificate ke Montessori beginning. Dan yang ketiga, ini mulai sedikit jarang tapi juga lumayan banyak yang minta, yaitu asthma management. Yang keempat itu mandatory reporting. Kemudian yang terakhir itu adalah workplace health and safety training. Kalau di tempat kerja yang aku berada saat ini, mereka meminta food handling dan juga manual handling. Tapi karena aku bilang aku hanya punya food handling melalui Do Food Safety, mereka meminta aku untuk mengambil manual handling. It's kind of a lot, but that's okay. Karena mereka juga memberikan aku waktu untuk bisa mengurus sembari aku bekerja di organisasi tersebut. Balik lagi teman-teman, untuk mandatory training itu sebenarnya tergantung di state di mana kalian berada. Kalau untuk state Victoria, pastinya mereka akan selalu meminta first aid certificate, CPR, anaphylaxis, asthma, dan child protection training. Gitu. Nah, untuk di daerah Victoria sendiri, kalian bisa coba cari di Google atau di map, lalu pergi ke institusinya langsung, training-training yang sudah aku sebutkan sebelumnya, yaitu di St. John Ambulance, AB First Aid, Talk Smart Training, dan juga Eclipse Education. Nah, untuk Eclipse Education ini juga menyediakan yang offline, jadi kalian bisa langsung datang ke tempatnya dan mendaftar secara langsung gitu. Tapi kalau memang kalian mendaftar di luar daripada organisasi yang aku sebutkan sebelumnya, pastikan tempat pelatihan kalian itu terpercaya atau RTO. RTO itu artinya Registered Training Organization. Jadi sebuah organisasi yang memang sudah terregistrasi dan nantinya sertifikat yang mereka berikan itu sah untuk digunakan dalam melamar pekerjaan. Karena kalau tidak, uang teman-teman bisa sia-sia. Jadi itu dulu video aku yang pertama di kanal YouTube ini. Aku harap sedikit membantu. Dan kalau kalian punya pertanyaan, feel free to give me any question and I will be very happy to help you. See you!